Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama dimudahkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah dari rumah-rumah Allah. Meskipun alhamdulillah hujan dan hujannya lumayan. Dan tentunya salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah ketika turun hujan dengan kalimat Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang diturunkan adalah hujan yang mendatangkan kemanfaatan. Kemudian juga di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah mengucapkan kalimat Allahumma shayban nafi'ah, salah satu keadaan terbaik untuk berdoa adalah kata Rasulullah inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Maka siapapun dari seorang muslim diambil kesempatan untuk berdoa pada saat turunnya hujan. Ini waktu dan keadaan yang dinyatakan Nabi di antara keadaan terbaik orang muslim itu berdoa adalah pada saat turunnya hujan. Apa alasannya? Di antara sebabnya adalah ketika turun hujan, maka ketika itulah turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat keberkahan itu diturunkan oleh Allah, doa apapun yang diminta oleh seorang muslim, apapun yang dia harapkan, maka tentunya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa pada saat turun hujan tidak hanya berhenti dengan kalimat Allahumma shayban nafi'ah. Kalimat ini disunahkan ketika turunnya hujan. Kemudian kita juga disunahkan untuk berdoa dengan apapun yang kita minta. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyamakan kualitas doa turunnya hujan itu sama seperti ketika inda liqa'il jaish, kata Rasulullah. Kualitas doa turunnya hujan itu sama seperti ketika terjadi peperangan, kata Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap terjadi peperangan beliau berdoa. Beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pada saat terjadi peperangan adalah waktu keadaan yang sangat diijabahi. Dan disamakan Nabi kualitas doa pada saat terjadi peperangan dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan. Dan ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul, terlebih kita cukup lama tidak turunnya hujan. Lumayan lawas kemaraunya. Dan walillahilhamd, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan fiqh salat tahajud. Bahasan tentang salat tahajud yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud kita tahu ini salat terbaik setelah salat yang 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus salati ba'da salatil fardhah salatul lail. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan, kata Nabi, setelah puasa Ramadan adalah puasa yang terjadi pada bulan al-Muharram. Salat terbaik setelah salat yang 5 waktu, kata Rasulullah, adalah salatul lail atau salat tahajud. Jadi Rasul itu pernah bersabda, puasa sunnah terbaik, kata Nabi, setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang terjadi pada bulan Al-Muharram.
Senin Kemisnya Muharram itu adalah Senin Kemis terbaik dibandingkan di Senin Kemis pada bulan-bulan yang lain. Ayyamul Bid yang terjadi pada bulan Muharram adalah Ayyamul Bid terbaik dari setiap bulan yang lain. Semua puasa sunnah yang terjadi di bulan Al-Muharram adalah puasa terbaik kata Rasulullah. Puasa terbaik. Sementara salat terbaik kata Rasulullah setelah puasa, salat terbaik setelah salat yang 5 waktu adalah salatul lail, salat tahajud. Seorang Imam Nawawi beliau pernah menjelaskan, mengomentari hadis ini, kata beliau, kalaulah seandainya semua salat sunnah itu digabung, dikumpulkan keutamaannya, dia tidak akan pernah mengalahkan tahajud yang dikerjakan oleh seorang muslim, walaupun tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Semua salat sunnah itu digabung kata beliau. Salat sunnah rawatib misalnya, tambah salat syuruk, tambah salat duha, tambah salat sunnah antara azan dan iqamah, tambah salat sunnah wudu misalnya, tahiyatul masjid misalnya. Semua salat sunnah ini digabung. Dibandingkan ada orang yang mengerjakan tahajud 2 rakaat saja, kemudian witir 1 rakaat, orang ini lebih utama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'da salatil fardhah salatul lail. Salat terbaik itu kata Nabi setelah salat yang 5 waktu adalah salat tahajud atau salatul lail. Bayangkan rawatib dia kumpulkan 12 rakaat misalnya. Dia tambah lagi syuruk. Dia kerjakan duha 2 atau 4 rakaat. Dia kerjakan salat sunnah wudu, dia kerjakan salat sunnah mutlak, dia kerjakan salat sunnah antara azan dan iqamah. Tapi dia lepaskan tahajud. Ada orang yang tahajud hanya 2 rakaat kemudian witir 1 rakaat. Rakaat yang paling ringkas 2 rakaat tahajud, witir 1 rakaat. Orang yang kedua ini itu lebih utama. Pahala 2 rakaat tahajud dengan witir 1 rakaat itu mengalahkan semua salat sunnah. Karena salat tahajud ini hanya dikalahkan dengan salat yang 5 waktu. Salat tahajud itu hanya dikalahkan keutamanya dengan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya jelas kata para ulama, karena tahajud ini salat yang paling berat. Tidak ada salat yang lebih berat dibandingkan tahajud. Kenapa? Dia harus bangun di pertengahan malam atau mungkin di akhir malam. Kemudian dia kerjakan salat tadi. Nah, bangunnya dia di pertengahan malam atau di akhir malam, kemudian dia kerjakan qiyamul lail, ini yang diberikan harga oleh Allah, ini salat terbaik. Ini yang diberikan harga oleh Allah, ini salat lebih utama dibandingkan daripada salat sunnah yang lain. Salat sunnah yang lain, mohon maaf, perjuangannya tidak lebih berat dibandingkan tahajud. Beratnya tahajud ini, mohon maaf, dari sebahagian orang, ini yang menjadikan nilai ganjaran pahalanya itu mengalahkan semua salat sunnah. Dan tahajud dia punya keutamaan yang sangat banyak. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar Fakultas Hadis di Madinatul Munawwarah, beliau pernah meneliti semua hadis yang bicara salat sunnah. Tidak ada hadis-hadis Nabi yang paling banyak disabdakan Nabi melebihi daripada salat tahajud ketika bicara salat-salat sunnah. Yang pertama kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau adalah guru besar Fakultas Hadis di Madinatul Munawwarah. Ketika kita bicara hadis-hadis yang bicara tentang salat-salat sunnah, maka jumlah hadis yang bicara salat sunnah yang paling banyak itu bicara tahajud. Yang paling banyak itu bicara tahajud. Kemudian baru kata beliau tahiyatul masjid. Baru kemudian tahiyatul masjid. Baru kemudian salat sunnah rawatib kata beliau. Yang menarik itu tahiyatul masjid dia berada pada posisi yang kedua.
Padahal semua hadis yang bicara tahiyatul masjid, dia tidak bicara keutamaan. Semua hadis yang bicara tahiyatul masjid adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain. Engkau masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Jangan engkau duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Apa keutamanya tidak didapatkan dalam hadis-hadis yang bicara tahiyatul masjid. Beda dengan rawatib. Rawatib dia punya keutamaan, rak'ataini qabla al-fajr, wa rak'ataini qabla az-zuhri, aw arba rak'ati qabla az-zuhri, wa rak'ataini ba'da az-zuhri, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, bunya lahu baitan fil jannah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dalam riwayat yang lain, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Hasilnya kata Nabi, bunya lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Rawatib Nabi bicara ada keutamaan. Syuruk dia punya keutamaan, dicatatkan pahala umrah sempurna kata Nabi. Duha Rasul juga pernah bicara keutamaan. Ketika Rasulullah bersabda khulika ibnu Adam bisalah samia wa sittina mafsalin. Setiap anak Adam, setiap manusia yang normal, mohon maaf, dia punya 360 persendian kata Rasul. Semua persendian ini diperintahkan untuk bersedekah. Rak'atan minad duha, 2 rakaat salat duha kata Nabi itu cukup seakan-akan dia telah bersedekah sebanyak 360 kali. Rasul bicara keutamaan ketika bicara duha. Tapi tahiyatul masjid Nabi tidak bicara keutamaannya apa. Nabi hanya perintahkan masuk masjid, tahiyatul masjid kata Rasul. Hadis yang bicara tahiyatul masjid itu kurang lebih di 20 periwayatan. Artinya ketika Nabi bertemu sahabat, Rasulullah sabdakan. Bertemu sahabat yang lain, Rasulullah sampaikan lagi. Dan yang meriwayatkan tahiyatul masjid ini lebih dari 20 sahabat Nabi SAW, sehingga dia masuk pada ilmu istilah hadis mutawatirun lafzan wa ma'na. Secara mutawatir yang banyak sekali meriwayatkan. Nah ini tahiyatul masjid. Dia tidak bicara keutamaan, tapi dia terus disabdakan Rasul. Alasannya kata para ulama karena kita tahu masjid itu tempat terbaik di muka bumi. Masjid adalah tempat yang paling mudah untuk mendapatkan aliran doa dari para malaikat. Kita masuk masjid, kita doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu untukku. Mengalir doa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ampuni orang ini, rahmati orang ini, berikan pintu taubat untuk orang ini. Menyempurnakan orang ini agar dia mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, dia diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid adalah salat sunnah untuk menghormati rumah Allah. Sebagaimana ketika kita masuk ke dalam rumah seorang muslim, kita ucapkan salam, maka masuknya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tahiyatul masjid agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat. Ini keutamaannya kata para ulama. Nah, tahiyatul masjid ini dia hanya dikalahkan dengan tahajud ketika bicara jumlah hadis. Jumlah hadis yang bicara tahajud itu lebih dari 30 periwayatan. Begitu banyak disabdakan Nabi SAW. Rasul juga banyak bicara keutamaan tahajud. Di antaranya Nabi pernah menyebutkan keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat tahajud. Rasul SAW itu pernah menjelaskan bagaimana fadilah tahajud yang dilakukan oleh seorang muslim. Kata Rasul, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qurbatan ila rabbikum mukaffiratun 'anil ismi manhatun 'anil itsmi." Kata Rasul SAW, kalian itu diperintahkan untuk tahajud. Karena tahajud itu kata Rasulullah, qurbatan ila rabbikum, menjadikan kalian dekat dengan Allah. Kita kalau ingin dekat dengan Allah, di antara cara terbaik itu tahajud. Tahajud itu kata Nabi, da'bus salihin, ciri khas orang-orang saleh. Tahajud juga kata Nabi, mukaffiratun 'anil itsmi,
menghilangkan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Tahajud kata Rasul, manhatun anil ismi, mencegah kita dari perbuatan dosa. Banyak keutamaan tahajud ini. Sampai Rasul itu menyebutkan alaikum, atas kalian. Kalimat alaikum di dalam ilmu bahasa Arab, ketika itu bentuknya perintah, ini seakan-akan ini sebuah kewajiban. Coba kita lihat ketika Allah berfirman, mewajibkan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Rasul ketika bicara tahajud kata Nabi, alaikum biqiyamil lail. Kalian itu harus mengerjakan salat malam kata Nabi. Kalian itu harus mengerjakan salat malam. Karena qiyamul lail ini salat dulu pada saat periode Mekah, sebelum diwajibkannya salat yang 5 waktu, tahajud atau salatul lail adalah salat yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, yang ketika Nabi menjemput pada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul kemudian mendapatkan salat yang 5 waktu. Sebelum ada perintah salat yang 5 waktu, salat yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail, tahajud. Sebagaimana ketika dulu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah puasa Asyura di 10 Muharram. Makanya Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram itu puasa terbaik kata Nabi. Sebelum Ramadan diwajibkan, sebelum turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa yang diwajibkan oleh Allah dulu adalah puasa 10 Muharram. Kemudian turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kewajiban puasa Ramadan, bergeserlah hukum puasa 10 Muharram menjadi sunnah karena adanya Ramadan yang diwajibkan. Dan sebelum salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, salat yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul pada saat itu adalah qiyamul lail, salat tahajud. Baru setelah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, maka bergeserlah hukum tahajud menjadi sunnah muakkad. Ini dalil bahwasanya bagaimana tahajud itu salat terbaik, salat yang paling mulia, salat yang paling utama. Rasulullah SAW pun beliau pernah bersabda bagaimana keutamaan qiyamul lail, bagaimana keutamaan salat tahajud. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Rasulullah Abdullah ibn Salam, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, afsus salam, tebarkanlah salam, wasallu bil arham, perbaikilah hubungan kalian, silaturahim kalian, atimu ta'am, berikan makan kepada siapa yang berhajat, kata Rasul, wasallu bil laili wan nasu niyamu tadkhulul jannata bis salam, salat malamlah kalian ketika orang-orang sedang tertidur. Salat malam kali ini bisa mengantarkan kalian untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, kata Nabi. Tahajud kita itu bisa mengantarkan kita, mudahnya kita untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tahajud ini di awal berat, mohon maaf di awal berat. Tapi ketika orang itu sampai sudah terbiasa, maka dia akan mendapatkan rasa kalau dia tidak tahajud, dia terkadang ada rasa yang kurang. Nah, kalau ada orang sudah sampai di level dia merasa ketika tahajud tertinggal, merasa tidak nyaman hidupnya, orang ini dianggap telah istiqomah pada tahajud yang diperintahkan. Ada orang yang ketika tahajud kemudian dia terlewatkan tahajudnya. Pada saat dia punya rasa yang seperti ini, maka orang ini dianggap telah konsisten tahajudnya. Nah, model orang yang seperti ini, Rasul pernah jelaskan, barang siapa yang tertinggal tahajudnya di waktu malamnya, kata Nabi,
fatathu lailah, dia kehilangan malamnya untuk mengerjakan tahajud, maka kerjakanlah keesokan harinya, kata Rasulullah, dengan jumlah isnata asyrata rakaatan, dengan jumlah 12 rakaat. Ada orang yang biasa tahajud, kemudian satu malam dia kehilangan tahajudnya. Entah mungkin dia terlelap, entah mungkin dia dalam keadaan sakit misalnya, sehingga dia tidak bisa untuk mengerjakan salat tahajud. Maka kata Nabi, dia bisa qadha besok paginya, antara waktu 2 sampai sebelum zuhur, dia qadha tahajudnya dengan jumlah 12 rakaat. Karena di waktu siang, di waktu pagi tidak ada witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang sudah terbiasa tahajud. Berlaku bagi orang yang ketika dia kehilangan satu malam untuk melaksanakan tahajud, kemudian dia rasa tidak nyaman dalam hidupnya, rasa kurang hidupnya. Nah, berlaku untuk orang ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang kehilangan tahajudnya biasa-biasa aja, tahajud misalnya 2 bulan sekali, tahu-tahu misalnya hendak mengqadha juga, ya bukan pada tempatnya. Qadha tahajud itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang dia biasa tahajud, kemudian dia kehilangan malam tersebut. Entah mungkin dia terlelap karena lelahnya dia, entah mungkin karena sakitnya dia. Maka model yang seperti ini yang disabdakan Nabi, dia sholat besoknya 12 rakaat, kata Rasul. Dia besoknya sholat 12 rakaat. Ini qadha bagi orang yang biasa istiqomah pada tahajud. Sama model qadha yang seperti ini, ketika ada orang yang biasa qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh dia terus dia kerjakan. Atau dia kehilangan qobliyah subuh di satu hari, maka orang yang seperti ini boleh untuk mengqadha qobliyah subuh keesokan paginya. Sebagaimana sabda Nabi, man fatatu rak'atini qabla subhi falyusalli 'inda tulu'i syamsi. Siapapun, kata Rasulullah, yang dia kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuhnya dia tidak sempat, maka kerjakanlah ketika sudah munculnya matahari. Bagi siapa? Bagi orang yang biasa qobliyah subuh. Bagi orang yang ketika ketinggalan qobliyah subuh dia merasa rugi. Tapi kalau qobliyah subuhnya Senin Kemis saja misalnya, tahu-tahu dia kehilangan qobliyah subuh, model yang seperti ini, kata para ulama, belum layak mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan tahajud. Dia tahajud jarang sekali misalnya. Kalau ada masalah hanya tahajud misalnya. Kalau dia punya problem baru dia tahajud. Tahu-tahu misalnya dia ingin qadha tahajud, apakah benar? Kata para ulama tidak. Karena hadis ini bicara tentang orang yang biasa tahajud. Tahu-tahu dia fatathu lailah, dia kehilangan di malam tersebut. Maka orang ini bisa mengerjakan tahajud keesokan harinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat tahajud dia harus memenuhi 2 persyaratan. Seorang dikatakan salat tahajud dan dia mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah tadi, harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dia mulai dengan tidurnya dulu. Kemudian dia terbangun di pertengahan malam atau di akhir malam. Kalau 2 syarat ini dia dapatkan, maka dia dapat keutamaan tahajud. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, setiap kita ini, setiap muslim, aqada syaitan bisalah satil aqad. Syaitan itu pasti mengikatkan pada 3 ikatan, kata Rasul. Kita pada saat tidur itu diikat oleh syaitan pada 3 ikatan. Fa idza staiqadha, kata Nabi, kalau orang ini terbangun di malam itu, inhalatu uqdatan, maka terlepaslah ikatan yang pertama. Fa idza tawaddaa, ketika dia ambil air wudu, kata Nabi, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, kata Rasulullah, maka terlepaslah semua ikatan tadi, maka besoknya, kata Nabi, dia akan sangat-sangat bersemangat.
Tapi ketika dia tidak ambil kesempatan untuk sholat, kata Rasulullah, maka besoknya dia akan sangat malas, kata Rasulullah. Dia akan sangat lesu, kata Rasulullah. Lihat kata Nabi, setiap kita ini pasti diikat oleh syaitan pada 3 ikatan siapapun, kecuali Rasulullah SAW. Benar kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat terakhir Al-Baqarah misalnya. Semua ayat dan semua bacaan ini untuk memberikan perlindungan kepada kita agar tidak ada sihir, tidak ada hal-hal yang memudaratkan kita di waktu malam itu. Tapi semua kita pasti diikat oleh syaitan pada 3 ikatan tadi. Walaupun kita semuanya sudah berbacaan, ikatan ini lazim pasti didapatkan oleh orang yang tidur. Maka kata Nabi, ketika istaiqadha, ketika dia bangun, terlepaslah ikatan yang pertama. Kalau dia kemudian mengambil air wudu, terlepas ikatan yang kedua, kata Nabi. Kalau dia salat, terlepaslah ikatan yang ketiga. Semua ikatan sudah terlepas, maka besoknya dia akan lebih bersemangat, kata Nabi. Dari 3 ikatan ini, yang paling berat itu di ikatan yang kedua. Karena ikatan pertama rata-rata kita kau aja. Bangun malam-malam hendak bekamih. Untung bekamih, guring pulang. Ikatan pertama kita bisa terlepas ikatan pertama ketika istaiqadha, ketika dia terbangun. Yang paling berat itu kata para ulama ketika masuk pada ikatan yang kedua. Kenapa? Ikatan kedua dia harus ambil air wudu. Ini godaannya besar. Karena kalau sudah dia ambil air wudu, maka dia akan mudah untuk sholat. Kalau sudah berwudu, guring pulang, pintar benar. Orang kalau sudah wudu, ya sudah dia sholat. Makanya para ulama menyebutkan, menjelaskan hadis ini, yang paling berat itu adalah di ikatan yang kedua. Kalau ikatan kedua sudah dia lepaskan dengan wudunya dia, tinggal dia sholat. Tinggal dia sholat. Yang paling berat ikatan pertama masuk pada ikatan yang kedua, kata para ulama. Karena mayoritas kita, rata-rata kita berhasil di ikatan yang pertama. Apalagi sebelum guring minum banyak benar saja. Minum banyak sebelum guring. Minum obat darah tinggi sebelum guring, bisa pengamihan juga. Kemudian dia bangun di ikatan yang pertama itu dia bangun. Idza istaiqadha, kata Nabi, kalau dia terbangun inhalatu uqdatan, terlepaslah 1 ikatan. Nah, godaan yang paling besar itu adalah ketika mengambil air wudu. Ini nangalih benar. Kalau dia sudah terbangun, godaan yang paling berat itu adalah apakah dia ambil air wudu atau tidak. Kalau dia sudah ambil air wudu, maka dia akan mudah menyelesaikan ikatan yang ketiga. Kenapa? Orang selesai wudu, rata-rata orang tuntung wudu ini kadang mengantuk. Orang wudu, tinggal dia sholatnya aja lagi. Walaupun dia kerjakan sholat itu 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat, bayangkan ini sudah mengalahkan semua sholat sunnah. Mengalahkan semua sholat sunnah yang ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiyamul lail, salat tahajud ini dahsyat. Satu salat yang paling utama yang dia hanya dikalahkan dengan salat yang 5 waktu. Jadi selama dia mendapatkan 2 syarat tadi, dia terbangun dari tidurnya, kemudian bangunnya dia di pertengahan malam atau di akhir malam, maka secara hukum dia telah mendapatkan tahajud dan dia telah dapat keutamaan tadi. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa tidur di waktu malam sampai jam 1 sampai jam 2 malam misalnya, kada kawa guring, kemudian dia ambil air wudu dan dia sholat, apakah dia dapat keutamaan tahajud? Tidak. Orang itu hanya sholat lail, orang itu hanya sholat malam. Karena tahajud itu mutlak harus dimulai dengan tidurnya seseorang. Pada saat Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila
Wahai orang yang berselimut, kata Allah, bangunlah engkau di waktu malam. Bangunnya engkau nisfahu awil qus minhu qalila, di pertengahan malam atau engkau geser lagi, ataupun di akhir-akhir malamnya. Ini syarat mutlak orang itu dikatakan tahajud, dia bangun di pertengahan malam atau di akhir malam. Kalau ada orang tidur setelah Isya misalnya, kemudian dia bangun jam 10 malam, kemudian dia ambil air wudhu, apakah dia tahajud? Tidak, karena itu belum pertengahan malam. Dua syarat ini harus ada. Dia tidur, bangunnya di pertengahan malam paling tidak, atau di akhir malam. Kalau dua syarat ini dia dapatkan keutamaan qiyamul lail. Dia dapatkan keutamaan sholat tahajud tadi. Dia dapat fadilahnya. Dua syarat ini yang menjadikan, mohon maaf, beratnya tahajud tadi. Dua syarat ini yang menjadikan tahajud itu dihargai sangat mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun rakaat tahajud itu bisa 11 rakaat. Kita bicara rakaat yang paling afdal. Rakaat yang paling afdal itu ada di 11 rakaat ataupun 13 rakaat. 13 rakaat itu dia mulai dengan salat iftitah. 2 rakaat. Salat iftitah itu kayak salat pemanasan sebelum dia masuk tahajud. Salat iftitah itu salat yang ringkas dan cepat. Dia hanya 2 rakaat tanpa membaca surat ataupun ayat. Dia hanya baca Al-Fatihah. Setelah dia takbir, dia baca doa iftitah yang pendek, kemudian dia baca surat Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, dia langsung ruku. Tidak ada surat, tidak ada ayat. Bacaan zikir ruku itu pun hanya 1 kali. Baik yang subhana rabbil azim atau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian dia i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Dia tidak masukkan milus samawat atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian dia sujud, baca zikir sujud itu pun hanya 1 kali. Poinnya adalah dia salat yang cepat, salat yang ringkas. Nah, salat iftitah itu sunnah ketika kita akan mengerjakan tahajud. Tapi kalau langsung di 11 rakaat pun tidak dipermasalahkan. 11 ataupun 13 rakaat. Kalau 13 rakaat, maka 2 rakaat adalah salat iftitah. Mayoritas salat Nabi ketika bicara tahajud, beliau berjumlah di 11 rakaat. Sebagaimana di antara riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ala ihda ghairi ala ihda asyrata rakaatan. Adalah Nabi SAW biasa mengerjakan salat di bulan Ramadan itu 11 rakaat ataupun salat yang dikerjakan di malam-malam yang lainnya dengan jumlah 11 rakaat. Yakumu arban fala tas'alan husnihinna wa tulihinna. Rasulullah kerjakan 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya, kata Aisyah. Rasulullah kerjakan lagi 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya. Rasulullah kemudian kerjakan 3 rakaat. Ini dalil kenapa ada orang yang tarawih, ada orang yang tahajud dengan cara 4-4-3. Dan hadis dikeluarkan pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun apakah boleh orang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Silahkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu kata Rasulullah kerjakanlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini dalil kenapa ada orang yang salat lail, salat malam atau tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, ini tinggal pilihan sikap. Yang hendak 4-4-3 silahkan. Yang hendak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Rakaat yang paling sering dilakukan Nabi itu ada di 11 rakaat. Tapi Nabi itu pernah 2 rakaat kemudian witir 1 rakaat. Nabi pernah. Tapi 2 rakaatnya tahajudnya Nabi dengan witir 1 rakaat itu kualitasnya sama sebagaimana 11 rakaat yang dikerjakan Rasul. Muawiyah ibnu Hakam itu pernah menceritakan, satu hari saya pernah bermalam di rumah Nabi SAW, kata Muawiyah, dan saya ikut tahajud bersama Nabi. Ketika itu tahajud yang kami bangun hanya 2 rakaat dan witir 1 rakaat.
Tapi kata Muawiyah, rakaat pertama Nabi menyelesaikan Al-Baqarah dan An-Nisa. Rakaat apa? Rakaat kedua Nabi selesaikan Al-Imran. Kemudian witir 1 rakaat biasa suratul Ikhlas. 2 rakaat tahajudnya Nabi dengan witir 1 rakaatnya Rasul, itu durasi waktunya sama dengan 11 rakaat yang dikerjakan Rasul. Beda lawan kita malah. Kita 2 rakaat dan sebujur-bujur 2 rakaat. Nabi 2 rakaat tahajud, witir 1 rakaat, itu panjangnya sama seperti Nabi menyelesaikan 11 rakaat. Bayangkan Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah tuntas. Orang baca Al-Baqarah itu durasinya kurang lebih di 2 jam. Selesai Al-Baqarah itu kurang lebih 2 jam, 2 jam lebih mungkin. An-Nisa itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Al-Imran, An-Nisa itu 1 jam kurang lebih 1 jam 30 menit. Al-Imran itu 1 jam 45 menit. Standar, bacaan standar. Itu yang dibaca Rasulullah SAW. 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Ya paling tidak kalau ingin juga 2 rakaat atau witir 1 rakaat, ya paling tidak kita baca semampu kita paling tidak. Orang itu boleh 2 rakaat, boleh witir 1 rakaat. Sampai kata Rasulullah, kalau toh seandainya engkau tidak mendapatkan waktu untuk mengerjakan qiyamul lail illa wahidah fa wahidah, dan engkau hanya sempat 1 rakaat, kerjakan 1 rakaat witir. 2 menit lagi adzan subuh misalnya, ya sudah dia takbir Allah Akbar, dia niatkan witir 1 rakaat. Yang jelas ada salat malam yang dia kerjakan di malam itu. Orang bangun sebelum adzan subuh, dia sempatnya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir dia kerjakan. Dia tetap dapat keutamaan sebagaimana sabda Nabi SAW. Karena dikatakan malam adalah antara maghrib sampai sebelum adzan subuh. Dan dikatakan orang itu mengerjakan tahajud adalah ketika dia mulai dengan tidur dan dia bangun di pertengahan malam atau di akhir malam sebelum adzan subuh. Sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.